Halo, saya Farhan Solihin. Saya Elisa Katratunada. Saya Feosi. Saya Ninda Rahmadani. Saya Pilar Bayu Sakti. Saya Reisa Zarani Wardiana. Dan kami dari Kelompok 5 Bawel. Indonesia merupakan negara kepulauan yang begitu besar dengan sejarahnya yang panjang. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, bahasa, hingga budaya. Untuk ragam budaya sendiri, keberadaannya tersebar di seluruh penjuru negeri dan telah turun-temurun di masyarakat. Salah satu ragam budaya Indonesia yang masih berkembang di masyarakat hingga saat ini adalah folklore. Folklore merupakan kebudayaan kolektif yang tersebar serta diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun non-lisan. Di Pulau Jawa sendiri terdapat sebuah folklore yang eksistensinya masih dipertahankan hingga saat ini, yaitu cerita asal-usul aksara Jawa. Secara singkat, cerita asal-usul aksara Jawa bermula dari Aji Saka, seorang pemuda sakti dari desa Bedangkawit beserta dua abdinya, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari, Aji Saka dan Dora mengembara ke tanah Jawa, sedangkan Sembada diamanati untuk menjaga keris pusaka Aji Saka di Pulau Majeti. Singkat cerita, saat mereka tengah beristirahat di Medang Kamulan, mereka mendengar kabar bahwa raja di sana, yakni Prabu Dewata Cengkar, sangat bengis dan suka memakan daging rakyatnya. Mendengar hal itu, Aji Saka berencana untuk menipu Prabu Dewata Cengkar dengan menawarkan dirinya sebagai santapan. Namun sebelum itu, ia memiliki permintaan untuk diberikan tanah seluas serban yang ia gunakan. Tetapi Prabu Dewata Cengkarlah yang harus mengukurnya sendiri. Sang raja setuju dan mulai merentangkan serban, tetapi tanpa ia sadari, serban itu terus memanjang hingga bibir tebing. Saat itulah Aji Saka menghentakkan serbannya hingga Prabu Dewata Cengkar jatuh ke laut. Rakyat Medang Kamulan gembira lalu mengangkat Aji Saka sebagai raja baru. Sementara itu, Aji Saka memerintahkan Dora untuk memanggil Sembada ke Medang Kamulan dan membawa kembali keris pusakanya. Sesampainya di Pulau Majeti, Dora dan Sembada sempat saling melepas rindu. Tetapi semua berubah ketika Sembada tahu bahwa tujuan Dora juga untuk mengambil keris pusaka Aji Saka. Sembada bersikukuh menjaga amanat dari Aji Saka. Begitu juga dengan Dora. Akhirnya keduanya bertarung karena hal itu. Tetapi karena sama-sama kuat, akhirnya keduanya tewas. Aji Saka yang menunggu hingga 3 hari baru tahu bahwa kedua abdinya tewas karena perintahnya. Sebagai rasa penyesalannya, Aji Saka membuat puisi untuk menghormati kedua abdinya yang berbunyi Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batanga, yang artinya ada utusan saling bertarung sama kuatnya berakhir dengan kematian. Puisi inilah yang sekarang kita kenal dengan aksara Jawa. Menurut Wibowo, bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang memiliki makna dan artikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional, serta pemakaiannya sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia yang melahirkan perasaan dan pikiran. Dari pengertian tersebut, terdapat 2 nilai sistem bahasa dalam folklore cerita asal-usul aksara Jawa. Yang pertama, cerita ini menunjukkan latar tempat dan waktu pada masa kerajaan Medang Kamulan, yang mana pada saat itu masih menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Setelah muncul aksara Jawa baru, penggunaan aksara dan bahasa Jawa mulai merata pada sebagian kerajaan di wilayah timur dan tengah Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Jurnang yang merupakan peninggalan dari kerajaan Medang Kamulan yang ditulis menggunakan aksara Jawa kuno. Lain halnya dengan prasasti Manjusri yang ditulis menggunakan aksara Jawa baru. Yang kedua, mengapa provinsi di timur dan tengah Pulau Jawa berbahasa dan beraksara Jawa, sedangkan di bagian barat justru menggunakan aksara dan bahasa Sunda. Bahasa dan aksara Jawa digunakan sebagai bahasa lokal di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata hal ini terdapat kaitannya dengan cerita asal-usul aksara Jawa, seperti di awal cerita yang menyebutkan bahwa cerita versi Aji Saka berlatar di Medang Kamulan, yang dilihat dari kondisi administratif wilayah ini terletak di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itulah yang membuat wilayah di timur dan tengah Pulau Jawa berbahasa Jawa, sedangkan di daerah barat menggunakan bahasa Sunda. Dalam cerita asal-usul aksara Jawa, terdapat sistem pengetahuan pula. Pertama, pengetahuan tentang adanya pengaruh aksara India terhadap bentuk aksara Jawa. Tahukah kalian bahwa aksara Jawa seperti huruf H, K, dan G memiliki kemiripan bentuk dengan huruf
yang sama pada aksara India Selatan. Ternyata hal ini diketahui karena induk kedua aksara sama-sama berasal dari aksara Brahmi. Aksara Brahmi adalah aksara yang digunakan untuk menuliskan bahasa India kuno. Nah, aksara Jawa baru hasil cerita Aji Saka sendiri memiliki kemiripan baik dengan aksara Jawa kuno maupun aksara India Selatan. Hal ini karena pada sejarahnya sendiri agama Hindu datang ke Indonesia berasal dari India, dan kemungkinan aksara Jawa dari India Selatan ini ikut terbawa dan berakulturasi dengan aksara Jawa kuno menghasilkan aksara Jawa baru yang kita kenal sekarang. Kemudian yang kedua, aksara Jawa juga menjadi bagian dari bahasa Jawa yang selanjutnya menjadi mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan kepada siswa mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Siswa dikenalkan dengan aksara Jawa mulai dari asal-usul, tata cara penulisan, hingga penggunaannya. Hal ini telah diatur juga oleh masing-masing pemerintah provinsi mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2014 loh. Hal ini juga menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam melestarikan aksara dan bahasa Jawa. Dalam cerita asal-usul aksara Jawa ini, memuat cerita mengenai bagaimana aksara Jawa itu tercipta di Kerajaan Medangkamula, yang artinya di dalamnya ada penggambaran kehidupan pada daerah Jawa pada zaman dahulu yang menggunakan sistem monarki atau kerajaan, di mana suatu kerajaan dipimpin oleh raja dan raja itu sendiri memiliki rakyat yang tunduk kepadanya. Selain itu, dilihat dari beberapa interaksi antar tokoh telah menggambarkan sistem organisasi di masyarakat juga loh. Contohnya seperti saat Aji Saka menolong kakek tua yang baru saja dipukuli oleh pencuri. Lalu bagaimana Aji Saka melawan Prabu Dewata Cengkar, serta perseteruan antara Dora dengan Sembada. Semuanya itu adalah penggambaran dari nilai sistem kemasyarakatan dari cerita asal-usul aksara Jawa ini. Yang terakhir kita akan membahas sistem kesenian. Sistem kesenian merupakan sarana manusia yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan kreativitasnya. Dalam cerita asal-usul aksara Jawa sendiri, dapat kita temukan beberapa nilai sistem kesenian. Yang pertama, folklor asal-usul aksara Jawa sebenarnya ditulis dalam beragam versi, seperti yang terdapat dalam serat Manikmaya, serat Munama, serat Aji Saka yang kita bahas sekarang ini, dan lain sebagainya. Beragam versi yang ditulis dalam serat-serat inilah merupakan sistem kesenian yang termasuk dalam seni sastra kuno. Begitu pula dengan isi serat Aji Saka yang menggambarkan aksara Jawa ditulis dalam bentuk teks puisi oleh Aji Saka untuk menghormati kedua pembawanya, Dora dan Sembada. Aksara Jawa yang ditulis dalam bentuk teks puisi inilah yang mencerminkan sistem sastra tersebut. Cerita asal-usul aksara Jawa menjadi inspirasi para pelaku ketoprak. Apa itu ketoprak? Ketoprak merupakan bentuk kesenian wayang yang dilakukan oleh manusia dan biasanya dipentaskan menggunakan bahasa Jawa, atau bisa kita sebut ketoprak sebagai seni teater rakyat berbahasa Jawa. Ternyata dalam cerita rakyat seperti cerita asal-usul aksara Jawa terdapat banyak nilai budaya yang dapat kita petik. Oleh karena itu, dengan banyaknya nilai budaya yang terkandung di dalamnya, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda seperti kita, dapat terus aktif berperan dalam melestarikan budaya, baik aksara Jawa itu sendiri maupun folklor tentangnya dan folklor-folklor daerah lainnya.